Seringkali kita mendengar petuah, investasi harus pakai uang dingin. Konkretnya, uang dingin itu seperti apa? Apakah uang tersebut dimasukkan ke dalam lemari es? Bukan. Uang dingin itu, katanya, adalah dana mengendap yang dimiliki dalam jangka panjang. Dana ini tidak digunakan untuk kebutuhan hidup dalam jangka waktu setidaknya 5 tahun ke depan. Begitu, katanya. Jadi, sekarang sudah bisa menghitung berapa uang dingin yang Anda miliki? Gampang dikatakan, susah dipraktekkan. Mari kita buat skenario. Anda mendapat gaji tiap awal bulan. Anda sudah terbiasa menyisihkan dana untuk ditabung setiap bulan. Dana yang tersisa di akhir bulan Anda tempatkan ke suatu instrumen investasi. Karena dana tersebut tidak akan digunakan, menurut Anda itulah uang dingin. Kemudian, seperti yang kita ketahui, tahun 2020, pandemi COVID menghantam Indonesia. Krisis kesehatan berujung pada guncangan pada ekonomi. Banyak para pekerja dirumahkan. Yang lolos PHK, banyak pula yang kena potongan gaji. Tak terkecuali Anda, padahal biaya hidup harus dipenuhi. Walhasil, uang yang Anda kira dingin tersebut harus terjamah. Yang sebenarnya nilainya masih anjlok signifikan. Hasil investasinya sedang merugi. Cut loss istilahnya. Skenario seperti ini sangat mungkin terjadi pada banyak orang. Uang dingin tersebut ternyata tidak lagi dingin karena pikiran kita lah yang sedang tidak dingin. Kondisi lagi panik, banyak cicilan, dan sebagainya. Ternyata, tagihan-tagihan melonjak. Bagaimana bisa pikiran menjadi dingin? Pikiran dingin itu bukan hanya ketika kondisi susah, tapi ketika kondisi lapang. Mari kita telusuri. Ternyata yang menjadi momok bersama adalah sifat konsumerisme. Penyakit yang sering menimpa para kelas menengah ini disebut hedonic treadmill. Ketika kondisi lapang, seringkali kita membiayai gaya hidup terlebih dahulu, sebelum membiayai tujuan hidup. Inilah maksud hedonic treadmill. Istilah ini merujuk pada penyakit psikologis yang membuat kita sulit untuk bahagia. Menurut teori ini, ketika seseorang mendapatkan uang lebih banyak, maka standar kebahagiaan juga meningkat. Dia menjadi mampu membeli kebutuhannya yang sebenarnya adalah keinginan, bukan kebutuhan. Ujung-ujungnya, dia terjebak dalam perlombaan tikus. Pernahkah Anda merasa menginginkan suatu barang tertentu? Kemudian, setelah menabung berbulan-bulan akhirnya barang tersebut terbeli. Ternyata kebahagiaan membeli barang tersebut hanya berlangsung sesaat. Gara-gara muncul model baru. Begitu terus berulang-ulang. Itulah penyebab pikiran tidak dingin. Sehingga, Anda tidak akan pernah punya uang dingin. Pada saat kondisi sedang ketat, tidak ada kelapangan lagi. Terjerumus di treadmill Anda sendiri. Uang dingin merupakan kendaraan meraih tujuan hidup. Itu, prioritas pertama. Bukan bayar gaya hidup dulu, baru tujuan hidup. Kebalik, uang dingin perlu disisihkan terlebih dahulu, sebelum membayar biaya hidup kita. Kemudian bayar tagihan-tagihan yang bersifat mendesak, plus dana darurat. Sisanya, itulah alokasi kebutuhan sehari-hari. Jika ternyata sisa kebutuhan harian itu tidak cukup, potong saja alokasi tagihan-tagihan konsumtif, yang sifatnya nggak begitu penting. Itu, baru langkah awal. Selalu saja ada rintangan di tengah perjalanan. Ketika kinerja uang dingin mulai cuan, Anda cenderung tergiur untuk segera ambil untung. Atau, bisa saja kinerja justru sedang rugi. Maka Anda perlu banyak uang dingin yang membuat pikiran lebih dingin, sehingga pengambilan keputusan akan lebih rasional. Dengan pikiran yang dingin, kita bisa membaca situasi. Coba tanyakan ini ke diri Anda sendiri. Apakah uang dingin ini tetap jadi uang dingin? Inikah titik yang tepat untuk melunasi tujuan hidup? Jika memang secara sadar Anda yakin ini saatnya salah satu tujuan hidup Anda tercapai, gunakan uang dingin tersebut. Kadangkala, di tengah jalan, motivasi untuk rutin menyisihkan uang dingin ini semakin menyusut. Nggak bisa militan, seperti langkah awal dulu. Ini tentu berbahaya. Solusinya adalah Anda perlu bercermin kembali, melihat kembali ke titik awal, apa saja yang waktu itu menjadi motivasi Anda menyisihkan uang dingin. Apa saja tujuan hidup Anda tersebut? Afirmasikan tujuan hidup terus-menerus. Dengan membalikkan mindset bahwa tujuan hidup merupakan standar kebahagiaan yang baru. Inilah yang membuat kita tahan banting dan fokus dalam perencanaan keuangan. Anda akan lebih bahagia ketika berhasil memperlambat hedonic treadmill. Anda akan lebih bahagia ketika fokus pada kebutuhan primer sebelum sekunder dan tersier. Anda akan lebih bahagia ketika dapat memberi kepada sesama sebelum melampiaskannya ke gaya hidup Anda. Uang dingin itu disisihkan di awal, bukan disisakan di akhir. Ciptakan new normal dalam rencana keuangan Anda. Subscribe channel ini untuk selalu mendapatkan wawasan baru tentang investasi. Stay healthy and happy investing.